Wahai Abu Abdullah, apakah engkau memiliki mushaf yang saya pinjam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Frida Nurul Sabila dalam channel Hikmah Kehidupan. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah yang menarik. Kisah tentang kain kafan pemuda yang mengejutkan tabi'in dan semua orang. Bagaimana kisahnya? Sebelum saya melanjutkan kisah ini, jangan lupa untuk subscribe dan isi komentar di bawah. Oke Sobat Hikmah Kehidupan, tak perlu lama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan kepada seorang pemuda yang terikat hatinya dengan masjid. Naungannya itu diberikan nanti di akhirat, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Namun, terkadang Allah juga menunjukkan pertolongan keajaiban yang tidak disangka. Pemuda yang tinggal di Bani Jarat ini yang menjadi salah satu buktinya. Abu Abdillah menuturkan bahwa ada seorang pemuda yang tinggal di dekat rumahnya. Sebagai warga baru, pemuda tersebut sangat menarik perhatiannya. Bagaimana tidak, karena setiap kali Abu Abdillah ini mengumandangkan azan di masjid, pemuda tersebut pasti langsung bergegas menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah. Dan ketika setelah selesai sholat jamaah, pemuda tersebut pun langsung bergegas untuk pulang dan tidak keluar rumah kembali. Jadi Abu Abdillah semakin dibuat penasaran olehnya. Dan Abu Abdillah pun berkata bahwa sebenarnya saya ini berharap dan sangat ingin berbicara dengan pemuda tersebut, karena meskipun pemuda tersebut rumahnya di sebelah saya, namun saya ini tidak pernah berbicara dengan pemuda tersebut. Dan hingga pada suatu hari, akhirnya pemuda tersebut pun menyapa Abu Abdullah. Wahai Abu Abdullah, apakah engkau memiliki mushaf yang saya pinjam? Pucuk dicinta, ulang pun tiba. Akhirnya pemuda tersebut mengajak bicara Abu Abdullah dan meminta bantuan untuk meminjam mushaf. Dan setelah itu akhirnya Abu Abdullah pun bergegas untuk mengambil mushaf tersebut dan meminjamkannya kepada pemuda itu. Kemudian pemuda itu pun berkata, hari ini akan terjadi sebuah kejadian antara aku dan engkau. Begitulah yang dikatakan oleh pemuda tersebut sambil memegang mushaf yang dipinjamkan oleh Abu Abdullah. Hari sudah berganti malam, namun pemuda itu tidak nampak di masjid. Pada saat sholat maghrib, pemuda itu pun tidak nampak. Dan ketika sholat isya, pemuda tersebut pun juga tidak nampak. Abu Abdullah pun bertanya-tanya, mengapa demikian? Dan akhirnya pada saat selesai sholat isya, Abu Abdullah pun menghampiri ke rumah pemuda tersebut. Dan setelah sampai di rumahnya, di depan rumahnya ini terdapat ember yang berisi air dan ada beberapa bahan pembersih. Abu Abdullah pun langsung membuka pintu yang tertutup dengan tirai tersebut. Namun alangkah terkejutnya, pemuda tersebut tergeletak di tempat tidur dan sudah tidak bernafas lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abu Abdullah pun segera meminta bantuan kepada warga sekitar dan memberitahu bahwa pemuda tersebut sudah meninggal dunia dan akan dimakamkan besok pagi. Semalaman Abu Abdullah pun merenung dan memikirkan bahwa pemuda tersebut tinggal hanya sebatang kara dan pemuda tersebut pun tidak memiliki kain kafan. Bagaimana ini? Dan pada saat menjelang subuh, Abu Abdullah datang ke masjid. Dan sebelum melaksanakan sholat tahiyatul masjid, tiba-tiba ia melihat cahaya dari arah mihrab. Alhamdulillah, begitulah yang dikatakan oleh Abu Abdullah. Alhamdulillah karena
Di situ terdapat kain kafan yang sudah tertata rapi. Dan akhirnya setelah itu kain kafannya dibawa ke rumah pemuda tersebut. Abu Abdullah ini sangat yakin bahwa kain kafannya untuk pemuda tersebut. Karena apa? Karena tidak ada orang lain di daerah tersebut yang meninggal selain pemuda tersebut. Dan setelah itu Abu Abdullah pun kembali ke masjid untuk menunaikan sholat subuh. Dan pada saat itu juga Abu Abdullah pun terkejut karena setelah menunaikan sholat subuh, Abu Abdullah ini bertemu dengan Sabit Al-Banani, Malik bin Dinar, Habib Al-Farizi, dan Al-Mari di sebelahnya. Lalu Abu Abdullah pun menanyakan, mengapa kamu tiba-tiba sholat subuh berjamaah di sini? Lalu kemudian mereka menjawab, bukankah ada seorang pemuda yang meninggal dunia? Iya, seorang pemuda yang biasa sholat subuh di masjid ini. Ya, dengan seperti itu maka bawa kami semua ke rumahnya. Sesampainya di sana, Malik bin Dinar menyekap kain penutup pemuda tersebut. Allahu Akbar. Rupanya pemuda tersebut dikenal oleh ulama dan para tabi'in seperti Malik bin Dinar dan kawan-kawannya. Kemudian Malik bin Dinar pun mengatakan, pakailah kain kafan yang saya bawa. Kemudian yang lain pun mengikuti, pakai punya saya saja ini, saya juga membawa. Dan akhirnya Abu Abdullah pun terkagum. Masya Allah, sepanjang malam saya memikirkan, siapa yang menyiapkan kain kafan untuk pemuda tersebut? Ternyata kalian semualah yang membawanya. Tapi ketahuilah, pada saat sebelum subuh, saya melihat ada sebuah cahaya dari arah mihrab. Dan ketika ku hampiri, ada kain kafan yang tertata rapi di sana. Begitulah yang diceritakan oleh Abu Abdullah. Kemudian mereka pun merasa kaget. Masya Allah, kalau begitu pakailah kain kafan itu, karena kain kafan tersebut dari malaikat. Setelah kain kafan itu dipakaikan, sebuah keajaiban pun datang kembali. Begitu jenazahnya dibawa ke rumah, terlihat banyak sekali manusia yang siap mensolati dan memakamkan jenazah tersebut. Entah mereka datang dari mana. Allahu Akbar. Begitulah kisah yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Tetap dukung channel kita Hikmah Kehidupan dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.